Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pak Salam, sudah lama gitu. Lama ya? Pak Salam. Macet di jalan Pak. Habis Habis dari mudik. mana? Oh mudik Iya. Pak Salam. Oh. Oh iya, ini masih suasana Lebaran ya. Ya, betul. Oh Pak Salam. Kita mohon maaf lahir batin Mohon Pak. maaf lahir batin ya Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Bisi semua, dalam suasana Lebaran ini kita akan tetap ngobrol santai dengan para pakar dari PT Bisi. Ya. Apa topik kita hari ini Pak Dodi? Topiknya adalah meningkatkan produksi padi. Pak Salam. Produksi padi. Pasti menarik Pak Dodi. Saya Salam. Saya Dodi dalam Obral Saldo. Pak Salam, Ya Pak Dodi. episode sebelumnya kan kita membahas masalah padi. Padi, betul. Ya, tetapi berkaitan dengan Hama. Wereng Wereng, ya, hama betul. wereng ya. Nah, padahal padi ini merupakan komoditas utama di Indonesia loh Pak Salam. Betul. Komoditas utama dan komoditas politis Pak. Komoditas politis. Iya, Wah, berarti siapa yang menang di situ ya menang juga gitu Pak Salamnya. Iya. Oke, Pak Salam, ini kan berkaitan dengan gimana sih cara meningkatkan produksi padi hibrida ini Pak Salam ya. Iya. Kalau kita berbicara bagaimana caranya meningkatkan produktivitas, berarti ada dua cara yang mungkin ditempuh, Pak. Pertama, ekstensifikasi. Ekstensifikasi. Ya, perluasan area penanamannya. Oke. Tapi itu sepertinya akan sangat sulit ya Pak saat Nah, kalau ini. di Jawa sih susah, Di Jawa Pak. susah, betul. Tapi kalau di luar Jawa ya Di luar cuman Jawa, ya orangnya nggak banyak di sana. betul. Pemerintah ada rencana pembukaan 4,76 juta hektar. Tapi itu kan lahan suboptimal dan tidak akan mudah segera bisa tercapai, Pak. Berat itu, Pak. Ya, Berat. jadi sepertinya cara intensifikasi ini akan lebih cepat untuk bisa mencapai target produksi yang lebih baik padi ini. Iya, terus petani ini kan intinya cuman gimana saya supaya bisa meningkat produksi Produknya, saya. betul. Intensifikasi artinya berarti kita harus apa ini? Oke. Antaranya adalah penggunaan benih yang bersertifikat, Pak. Benih Karena bersertifikat. benih yang bersertifikat itu kan sudah melalui sertifikasi dan uji dan sudah mendapat sertifikat. Jadi produktivitasnya terukur. Intinya dijamin lah ya. Dijamin, betul, Benih-benih betul, seperti itu pasti produksinya tinggi. Betul. Mempunyai spesifikasi ketahanan penyakit dan lain-lain ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Dan selain benih tadi yang bersertifikat, benih unggul, dan mungkin teknik budidaya itu bisa membantu dan mencapai potensi optimalnya untuk benih tersebut. Ya itu yang harus diperhatikan, betul itu Pak. dua yang perlu diperhatikan ya. Oke. Untuk membahas itu kita akan bersama dengan siapa ini Pak Salam? Oke, terkait padi, mungkin padi hibrida ya Pak ya, yang produktivitasnya juga cukup tinggi. Saat ini kita akan berbincang dengan pakar padi hibrida dari PT Bisi. Mungkin Pak Iwan. Ya, betul. Kita akan panggil Pak Iwan Pak lagi. Iwan Kiswanto. Mudah-mudahan banyak informasi yang berguna untuk sahabat-sahabat Bisi. Betul. Baik, kita panggil Pak Iwan Kiswanto. Halo Pak Iwan. Jumpa Pak lagi. Salam. Mudik juga kayaknya Pak Iwan ini. Mudik juga Pak. Kemana Pak mudiknya Pak? Ke Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Oh, lintas provinsi. Lintas provinsi. Oke. Oke. Pak oleh-oleh banyak ini Pak. Sepertinya. Oh iya. Pak Iwan berbicara nanti mengenai padi hibridanya. Nah, ini gimana budidayanya? Nah, Kebetulan nih saya punya temen ya yang sudah biasa nih melakukan kegiatan budidaya dengan cara SOP-nya padi hibrida. Oke, Ya. oke. Beliau jauh juga ini datangnya dari ke sini nih. Ya. Teman saya ini namanya Pak Aziz. Pak Aziz. Iya, Pak pasti Aziz. tahu lah ya. Oh, yang Yang berkumis. punya Aziz kumis. betul. Oh, iya. Oke, kita panggil Pak Aziz ya. Silakan Pak Aziz. Oke, Pak Aziz. Maaf lahir batin juga Pak Aziz. Silakan. Maaf lahir batin Pak. Monggo, silakan. Dari Jawa
jauh Pak Aziz ini. Pak Aziz Iya. dari mana Pak? Dari Jawa Tengah, Grobogan. Oh, Jawa Tengah, Grobogan. Oke, Pak Iwan, Pak Aziz. Tadi kita ini bincang-bincang mengenai padi. Kalau episode kemarin kan ya padi ya, Ya. tapi kita bicara wereng. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai meningkatkan produksi padi itu gimana? Tadi kita sudah dibahas mengenai intensifikasi. Karena kalau ekstensifikasi itu perluasan lahan, ya adanya lahan mungkin ya di luar Jawa. Ya, Tapi sangat terbatas. banyak petani luas lahan di Jawa ini kan banyak banget, tinggi banget. Nah, gimana caranya supaya bisa meningkat itu petaninya, supaya bisa meningkat produksinya dan happy mereka. Kita juga happy gitu kan. Betul. Salah satunya adalah dengan menggunakan benih padi unggul bersertifikat nih Pak Iwan nih yang Nah, ini Pak Iwan gimana Pak Iwan? Padi hibrida itu apa sih Pak Iwan? Ya, jadi memang kita sudah mengenal sebenarnya padi hibrida ini kan sebenarnya sudah lama, Pak. Sempat sempat naik penggunaannya, tapi juga sempat turun. Memang penggunaan padi hibrida sendiri saat ini masih belum terlalu banyak, tapi potensi yang dimiliki oleh padi hibrida itu sangat-sangat besar. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya padi hibrida itu rata-rata padi hibrida yang sudah dirilis itu memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dari padi inbrida atau kita kenal biasanya padi-padi lokal. Peningkatannya bisa 15-20% tergantung dari budidayanya. 15-20%. 20%. Ya. Wah, tinggi juga ya. Tinggi, Pak. Kalau hasilnya per hektar misalnya 6 ton, itu berarti ada tambahan sekitar 1,2 ya. 1,2 ton. Wah, lumayan itu. Kalikan harganya. Kalikan dan harganya. harganya betul sangat Ya. menarik. Apalagi sekarang harganya lagi tinggi. ya. Gabah. Oke. Jadi sebetulnya asalnya dari mana sih Pak Iwan padi hibrida ini? Ya, kalau dirunut dari sejarah, padi hibrida itu sebenarnya pertama kali ditemukan di Cina. Di Cina. Di Cina, jadi pertama kali ditemukan oleh Profesor Yuan Longping. Yuan Longping. Yuan Oke. Longping. Kayaknya kenal kita ya. Yang ini si Longbing Pak. Kacang panjang. Itu ditemukan sekitar tahun 60-an. Oke. Jadi di sana beliau menemukan sistem sitoplasmic mel steril juga. Jadi kita tahu kalau tanaman padi itu kan menyerbuk sendiri. Tentunya kalau padahal hibrida itu kan persilangan dari dua tetua ya. yang memiliki background atau latar belakang genetik yang berbeda. Otomatis karena tanaman padi itu menyerbuk sendiri, kalau kita mau melakukan persilangan untuk mendapatkan hibrida akan sulit kalau tanpa adanya sitoplasmic mel steril atau tanaman yang dimandulkan. CMS itu ya? Ya, CMS. Tanaman mandul. Ya. Ya. Dengan itu makanya akan lebih mudah produksinya. Oke. Karena kalau tanpa tanaman mandul jantan nanti harus dikastrasi, itu tidak efisien dan tidak efektif dari segi biaya. Makanya di padi hibrida itu ada yang namanya tanaman mel steril atau tanaman mandul jantan. Nah, dari situ mulai dikembangkan di Cina, kemudian mulai merambah ke daerah Asia lainnya seperti India, Vietnam, kemudian Indonesia. Mulai masuk di Indonesia itu sekitar tahun 90-an. 90-an. Berarti Nah, sudah lama ya Sudah sebetulnya. sangat lama. Dan seperti yang kita ketahui bahwa padi hibrida yang memang resmi di Indonesia itu dilepas oleh BISI internasional. Oh, Pertama kali. Pertama ya. Pertama kali tahun 2001 dengan nama Intani 1 Intani, dan Intani 2. betul, Oke. Intani. Kemudian setelah itu kita patut bangga ini ya. Ya, betul. Kita patut bangga. Padi hibrida Pionir. pertama di Indonesia, Indonesia. adalah Intani. Intani. Iya, betul. Setelah itu baru dari BP Padi tahun 2002 melepas Maro dan Rokan. Maro dan Rokan. Itu sejarahnya. Sampai saat ini mengalami pasang surut karena beberapa hal, tapi yang bisa dipastikan dulu itu memang banyak yang padi hibrida yang rentan terhadap hama penyakit. Nah, tapi karena BISI juga melakukan inovasi dan merakit varietas itu berdasarkan dari lingkungan yang ada di Indonesia yaitu tropis, makanya varietas-varietas baru yang dikembangkan oleh BISI saat ini itu sudah memiliki ketahanan terhadap hama penyakit yang baik. Seperti yang kita infokan Kemarin itu ya hama soal kita wereng punya itu. yang Iya. tahan wereng. Selain Iya. tahan wereng, apa lagi Pak yang punya Pak?
di hibrida tanaman ya di produk kita padi hibrida itu selain tahan orang juga tahan hawar daun bakteri. awal daun bakteri. Hawar daun BLB itu ya Pak ya? BLB Oh. dan juga blast. Oh, blast. Potong Iya. leher. Potong leher, Ya, bukan itu yang potong merusak. angsa Pak. Kalau Iya. potong ayam kemarin. Kemarin sudah. Jadi gede, Pak. Jadi memang tahan terhadap hama dan penyakit-penyakit utama ya. Iya. Sudah mantap Pak ini Pak. Tinggal bagaimana mungkin cara mendapatkan potensi hasil maksimalnya itu ya. Betul. Nanti kita akan Tapi berbicara. sebelumnya mungkin sebetulnya di dunia ini di mana sih yang terbesar menggunakan padi Padi hibrida? hibrida ya. Penggunaan padi hibrida terbesar itu saat ini ada di Cina. Masih di Cina, berarti masih di di tempat asalnya Di ya? tempat asalnya. Oh, oke, Karena oke. yang butuh makannya juga banyak Pak. Iya, di sana. iya, banyak. Betul. Iya, Kita jadi ya juga butuh makan kita banyak ini, banyak, Pak. ya, Pak. Makanya kita harus mencapai produktivitas optimal ya Pak Iya, ya nanti. iya. Saya dengar dulu Pak, salam Pak Asif, Iya. Pak Iwan. Dalam waktu pengembangan padi hibrida ini banyak sekali ya isu-isu mengenai padi hibrida ini nggak tahan penyakit, begitu ditanam malah akan menularkan banyak penyakit, tanamannya rusak dan sebagainya. Pada waktu pengembangan awal itu, soalnya saya ikut dulu Pak. Oh, Gimana Pak Iwan? Iya, Pak Itu Iwan. isu aja ya berarti ya. Kalau pada awal-awal memang itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Karena rata-rata yang kita tahu bahwa rata-rata di awal-awal itu kan padi hibrida banyak diimpor dari Cina, Pak. Impor dari Cina. Di sana dikembangkan di daerah subtropis di mana tekanan hama penyakit itu tidak terlalu tinggi. Jadi begitu dibawa ke Indonesia di daerah tropis yang tekanan hama penyakitnya itu tinggi, makanya jadi rentan. ya. Nah, itu Karena yang memang kita- bukan dari habitatnya ya Betul. dimasukkan ke sini. Betul. Sama seperti mungkin apel di daerah subtropis bisa berkembang dengan Betul. baik, begitu taruh sini, wah, susah dia berbuah. Ya, Adaptasi dulu. Betul. Nah, ini adaptasinya malah di penyakitnya yang paling bahaya. Ya. Nah, Karena dari di kita situ- penyakitnya kan Pak siklusnya bisa lebih cepat kalau di mereka yang 2 musim ya. Kita Dua coba Iya, musim dua kan musim. keputus. Betul. Nah, Keputus kalau musim- kita kan musim- Putus musim dingin ya, lagi, musim dingin, musim salju hibernasi ya. dulu, diem dulu Pak. Kalau kita kan selalu ada hama Selalu penyakitnya. ada. Iya, ada terus ya. Ada terus. terus. Mau musim hujan, mau musim kemarau ada Iya. terus. Oke, itu yang menyebabkan terjadi. itu yang menyebabkan terjadi. Tapi sekarang ini enggak ya. Sekarang Karena- ini enggak, karena rata-rata padi hibrida yang saat ini itu sudah relatif tahan terhadap hama penyakit. Karena seperti yang saya sampaikan pada episode yang lalu bahwa saat ini pemerintah sudah mengatur secara ketat pelepasan varietas padi, Pelepasan, betul. baik padi inbreed maupun Hibrida. padi hibrida. Harus ada punya ketahanan terhadap hama penyakit utama. Itu syarat mutlak ya Pak Syarat Iwan ya. mutlak. Tahan apa saja sih Pak kalau mau pelepasan tuh? Ya, yang kalau- wajibnya. Kalau wajibnya utamanya tahan BLB, HDB, hawar daun bakteri Oh. atau penyakit resep. Yang kedua tahan wereng. Wereng. Minimal agak tahan masing-masing. Oh, oke. Itu Pak Dodi. Ya berarti harus merubah mindset ini Pak. Mindset bahwa padi hibrida itu rentan penyakit, susah ditanam dan sebagainya harus dirubah bahwa Ya, betul. dengan hibrida itu malah sebetulnya bisa dimasukkan sel genetik yang mempunyai ketahanan terhadap Ketahanan. penyakit gitu ya Pak Iwan. Betul. Karena tren kedepannya memang pengembangan padi yang tahan hama penyakit itu menjadi sangat-sangat krusial, Pak. Karena itu nanti akan mempengaruhi hasil juga. Ya. Jadi supaya bisa mendapatkan selisih 15-20% tadi, ketahanan hama penyakit itu wajib ada. Nah, betul. Iya. Ya, Pak Iwan, tadi kan cara pemuliaannya kan kayaknya agak susah gitu, harus punya CMS, harus begini dan seperti Ya. itu. Itu ujung-ujungnya harganya jadi mahal ya Pak Iwan. Itu Ya. gimana Pak Iwan? Sebenarnya mahalnya itu bukan karena teknologinya, Pak. Oke. Tapi karena teknologi kan terus berkembang, Pak. Tapi lebih karena memang produksi benihnya yang lebih rendah daripada padi lokal. Karena kan ya itu kan sama aja kita sebenarnya kan melawan kodrat alam, Pak. Padi yang menyerbu sendiri terus dipaksa kawin. kawin. Kawin silang. Kawin Pak. Makanya tidak seperti tanaman jagung yang dia produksinya Tapi bukan selingkuh lah, ya. bukan selingkuh lah. Dan mungkin- Karena itu produksinya dalam satu malai mungkin tidak bisa terisi semua. oke. Makanya produksinya rendah. Nah, karena itu harganya terkompensasi ke harga akhirnya. Harganya lebih mahal karena produksi benihnya itu memang lebih sedikit. 1 hektar itu berapa Pak untuk produksi benihnya itu? Saat ini rata-rata di Indonesia itu masih sekitar 1,5 ton. 1,5 ton per hektar ya. Ton. Wih, 1,5 ton Ton per per hektar. hektar itu produksi Benih. Produksi benihnya. benihnya. Kalau hibrida berapa Pak? Hibrida ya seperti produksi
Padi kemampuan biasa. dia biasanya Biasa, biasa lebih ya tinggi bisa dia, 6-7 ton. Jauh ya Pak ya. Ya karena Dari 7 ton misalnya ke cuma 1,5 yang nih. satu kan kawinnya sukarela, yang satu dipaksa Pak. Gitu, Upacaranya Pak. lebih banyak ya. Itu Pak. Biayanya lebih tinggi. Kawinnya lebih sering. Iya, menarik ya Pak Dodi ya. Iya, betul. Ya, untuk menyikapi itu berarti memang produksinya harus tinggi untuk supaya harganya ini Harganya tertutupi tinggi. dengan produksi. Ya, betul. Apakah memang ada cara khusus budidaya Pak Iwan untuk hibrida ini dibanding dengan hybrid? Ya tentunya ada Pak, karena kita tahu kan bahwa karena dia potensi yang tinggi, otomatis support dia tumbuh itu juga harus maksimal untuk memaksimalkan potensinya. Ibaratnya kalau misalkan kita punya piringnya besar, tapi isinya cuma sedikit, nggak akan kenyang Pak. Makanya itu harus dimaksimalkan supaya hasilnya bisa maksimal. Makanya kita juga menyusun pola budidaya, sistem budidaya untuk padi hibrida khusus untuk varietas kita. Oh, jadi ada SOP-nya itu Pak. Ada SOP-nya. budidayanya. Di situ ada guide-nya, ada tata caranya supaya mendapatkan hasil yang bisa maksimal. Tapi sebetulnya intinya di mana Pak Iwan? Kalau misalnya budidaya itu kan panjang tuh, Ya. dari semai, dari persiapan lahan sampai ke cara panen dan sebagainya. Itu intinya sebetulnya di mana ini? Awal-awalnya ini. Kalau kita mau mengawalinya. Ya, intinya tentu saja bibitnya harus sehat. Bibitnya harus sehat. Ya, karena bibit itu, kesehatan bibit, performa bibit itu mempengaruhi 60-70% hasil. Mempengaruhi 60-70% hasil. Berarti tinggi banget ya? Tinggi banget. Bibitnya itu ya? Selain dari selain dari input ya? Ya, selain dari input dan perawatan secara normal. Wih, berarti memang merawat bayi yang utama ya? Ya. Bayinya bagus, gizinya cukup, pasti gedenya juga akan bagus juga. Kalau ibaratnya manusia itu tidak mengalami stunting, Pak. Tidak mengalami stunting. Jadi harus normal dulu, makanya dia bisa maksimal. Oke, berarti intinya adalah di bibit ya. Kalau di bibit berarti arahnya di persemaiannya ya. Betul. Persemaiannya gimana caranya benih menjadi tanaman. Supaya dia akan bagus dan mempunyai figur yang baik gitu ya. Betul. Oke. Bicara mengenai persemaian nih. Tuh. Pak Asis ini kan sering ini melakukan budidaya, nanam padi dan sebagainya. Ini gimana Pak Asis? Persemaian yang baik kalau yang sesuai SOP itu gimana Pak Asis? Ya, Pak Dodi, Pak Salam. Jadi sesuai yang sudah diinformasikan di awal oleh Pak Iwan, ini yang sering kami lakukan di Jawa Tengah tentunya Pak Dodi, Pak Salam. Jadi walaupun itu nanti benihnya bagus, segala macam dan lain sebagainya, itu kalau teknis atau budidaya cara dari persemaian sendiri juga kurang bagus, itu juga akan berpengaruh ke hasil juga. Jadi harus dua-duanya harus jalan. Jadi minimal yang disampaikan Pak Iwan tadi, cara dari awalnya sudah terpenuhi, kemudian persiapan lahan untuk persemaian juga harus diperhatikan. Salah satu contohnya membuat persemaian itu harus yang bersih misalkan dari gulma, kemudian dari sisa-sisa benih-benih yang dulu, itu juga akan mempengaruhi baik buruknya nanti kualitas bibitnya itu sendiri yang akan ditanam. Bisa bercampur dengan dengan rumput, bisa bercampur dengan benih yang lain, yang bibit yang lain yang sebelumnya nanam ketan, kemudian kita benihkan di situ masih ada sisa, gitu kan? Kita pindahkan ada ketannya gitu ya, kecampuran gitu ya. Jadi kemuniannya juga akan mempengaruhi juga di hasilnya. Selain itu, yang kedua itu kita juga mengedukasi ke petani atau ke kelompok tani yang dan kita lakukan di demplot itu, selain lahannya sudah diolah tentunya, itu juga kerataan tanahnya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu bukan tinggi rendah atau itu gimana, dibuat secara rata dengan harapan nanti benihnya yang tumbuh di situ juga bisa rata, Pak. Kelihatan rata. Serempak gitu loh. Itu juga akan mempengaruhi juga terhadap produktivitas. Oke. Itu kalau sebelum disemai itu apa yang harus dilakukan, Pak? Ya minimal kalau misalkan ada maintain biasanya petani ya sebelum nyemai ada ini ya Pak. Ini kalau semai basah itu kan direndam dulu. Dalam perendaman itu
kurang lebih ya dilakukan selama 12 sampai 16 jam lah ya Pak ya. 12 sampai 16 Ya, jam. diairi kemudian Semalam lah ya. nah, semalam lebih sedikit lah kurang lebih yang biasa dilakukan. Petani biasanya kalau pagi ya nanti sampai pagi kembali atau sorenya diangkat. Kemudian dicampuri dengan larutan apa ya kemarin kita lakukan tuh Apa, Pak? kita Tricoplus Oh, kita kasih Tricoplus. ya, kita kasih Tricoplus karena apa itu manfaatnya banyak sekali ya Tricoplus itu apa dalam 1 kilogram benih itu kurang lebih kita kasih campuran 1 sendok makan. 1 sendok Jadi makan. setara kurang lebih itu 10 graman lah Pak. Satu kilogram. Dalam larutan air yang dibuat rendaman itu. Oh, jadi misalnya ini pakai ember gitu ya, 1 kilo benih Itu direndam dalam 1 ember air, dicampuri kemudian dicampur dengan satu sendok 1 makan sendok makan Tricoplus. Tricoplus. Oh, oke. Diaduk itu ya. Aduh, Terus dicicip. nanti kalau yang nyicip bukan kami kerja ya, khususnya saja. Terus kemudian setelah direndam nanti dilakukan pemeraman kurang lebih selama 24 sampai 28 jam. 24 jam itu sehari semalam ya. Ya 2 hari 2 malam lah Pak ya. 2 hari 2 malam sehari, 24 itu sehari semalam. Pak. Tambah sehari setengah hari lagi. Oh, tambah sehari lagi. Oke. Ya biar cepat memunculkan radikulanya. Pak. Jadi apa Pak perbedaannya tuh Pak dengan aplikasi Tricoplus dan tanpa Tricoplus Pak di persemaian padi? Yang sudah kita lakukan dan kita setiap mengedukasi ke petani dan memang kenyataan di lapangan ada perbedaan Pak Salam Pak Dodi. Jadi kalau tanpa Tricoplus itu ya dia munculnya terutama di radikulanya itu munculnya itu Akar ya Pak? ya akarnya itu akan lebih lambat. Oh. Jadi kalau dikasih aplikasi Tricoplus ini dia akan lebih cepat keluar akarnya sehingga untuk peram dan rendam ini relatif memerlukan waktu yang lebih singkat sehingga lebih cepat untuk bisa disebar Pak. Gitu, Pak. Istilahnya seperti itu. Selain itu juga kita sesuai dengan apa yang kami lakukan di lapangan itu ternyata benih yang kita rendam maupun kita peram ini tanpa Tricoplus dengan pakai Tricoplus itu sudah kelihatan juga apa itu perbedaan di warna apa itu ya sekamnya itu ya kayak itu agak bersih Pak. Jadi Kelihatan lebih bersih. lebih celing lah kalau orang Jawa bilang gitu. Kalau perakarannya gimana Pak? Lebih panjang. Lebih panjang Lebih perakaran. panjang, lebih apa ya lebih lebat. Lebat, gitu ya, lebat, Pak. seperti itu, Pak. Terus bibitnya sendiri jadi Lebih ada perbedaan. ya lebih sehat, kelihatan lebih cerah. Jadi lebih tidak apa ya kan benih padi itu kadang-kadang ada tidak semua sama ya, ada yang Belang kelihatan, gitu Pak. itu Ada jadi yang lebih gelap, ada betul yang itu terang. kelihatan lebih Ini jadi lebih Ya, lebih seragam. gelap itu mungkin karena mungkin figurnya ya. Jadi dia setelah ada melalui perendaman dan sebagainya tadi dengan menggunakan Tricoplus, figurnya jadi lebih bagus gitu ya. Bagus, ya. Kalau figurnya jadi bagus, tanaman nanti juga akan iya, bagus kan, gitu ya. Sesuai kata Pak Iwan Jadi, ya. nyambung apa yang disampaikan Bayinya Pak Iwan. bagus, Bayinya bagus. dewasanya juga bagus. Dewasanya. Bayinya dari Pak Iwan kita yang merawat. Ah. Ya, istilahnya seperti itu kan. Bayinya bagus sudah dari dalamnya cerdas kita ngerawatnya ya Iya. asal-asalan kan bersama juga. Selain itu ada tambahan Pak Salam Pak Dodi. Jadi masih di persemaian juga dalam pembuatan persemaian itu luasan lahan persemaian juga harus diperhatikan Pak. Karena kita terutama yang di padi hibrida itu apa luasan itu tidak boleh terlalu lebar juga tidak terlalu sempit karena kalau terlalu sempit itu nanti dikhawatirkan itu benih itu akan tumpang tindih Pak. Oh iya. Itu juga hasilnya jadi jelek juga gitu sehingga nanti pada saat mau pindah tanam itu dia susah Pak. Akar-akar itu akan jadi satu gitu. Iya. Ya orang Jawa bilang muntel gitu Pak. Tapi kalau terlalu renggang juga nggak bagus juga karena dia akan benihnya akan besar sehingga ketika mau dipisahkan orang Jawa bilang itu diiwir. Itu sangat susah, keras gitu Pak. Sehingga nanti kalau dipaksa nanti akarnya juga akan patah. Jadi kalau tumpang tindih itu juga susah ya nanti juga, pisahkan karena harus kita bisa-bisa. tanamnya kan biasanya satu atau dua Satu gitu atau ya. dua maksimal kan Oke. kalau beda itu harus diperhatikan. Jadi untuk kurang lebihnya standar itu kalau kita yang lakukan itu
1 meter persegi itu kurang lebih untuk ya idealnya sih Ideal. untuk 25 gram 25 benih gram. atau bisa dimaksimalkan sampai 50 gram Maksimal 50 maksimal 50 gram. gram agar kerapatan benih yang kita sebar itu juga sesuai dengan harapan kita gitu Pak. Iya, supaya nggak timpang Ya, tindih. tidak terlalu lengkap. Kejauhan juga Ya kalau susah. kalau sahabat bisi supaya gampangnya dalam 1 kilogram benih ya kurang lebih luasan 20 meter persegi. 20 meter Kurang persegi. lebihnya bisa. seperti itu. Ya. Gitu. Suwe ya Pak Iwan ya. Mungkin- Ya itu mungkin dengan begitu. kerapatan sekitar 50 gram per 50 meter. gram per meter. Per meter ya. Oke. Seperti itu Pak Dodi. Berarti persemaian tadi menggunakan trikobles pada saat perendaman. Betul. Kemudian ditiriskan, Ya. kemudian setelah keluar radikula atau calon akar gitu yang putih-putih itu, putih-putih. itu baru Disebar. Coba. Nah, tambahan lagi ini bagi bonus nih, Pak. sahabat bisi. Apa lagi? Bonus informasi ini sahabat di sini. Masih mengenai trikobles karena manfaatnya banyak sekali ya. Selain di perendaman tadi itu yang sudah kami lakukan untuk lebih menyehatkan lagi benihnya setelah semai Pak. Setelah semai nanti umur sekitar 10 hari setelah semai kita yang bisa lakukan itu disemprot. Disemprotkan. Pakai trikobles disemprotkan ke persemaian. Itu apa dengan dosis yang biasa kita lakukan itu per tangki 16 liter itu kurang lebih 2 sendok makan. 2 sendok makan per tangki. 16 liter ya biasanya. Misalkan tangkinya 20 ya nanti ditambah sedikit. Kurang lebih lah sekitar 20 gram lah per tangki. Itu akan lebih menyehatkan di persemaian sendiri. Tadi di rendam juga sudah kita aplikasi, kemudian misalnya Pindah tanam. dan nanti pindah tanam Pak, kalau sahabat bisi ini mau lakukan dan ini hasilnya akan lebih bagus lagi nanti hasilnya. Itu ketika sebelum pindah tanam 2 atau 3 hari menjelang pindah tanam, lahannya itu dikocor pakai trikobles. Lahannya. Lahannya Pak. Lahannya mau dipakai untuk tanam itu ditaruh kocorkan. Jadi tangki itu tidak usah pakai sprayer Pak Dodi. Oh, di atas sprayer pada biasa dia itu. karena Sama dosisnya 1 tangki 16 liter itu juga 2 sendok makan, nanti dikocorkan agak mepet di tanah seperti itu merata Pak. Itu dia. Merata di seluruh tanah, Ya, dia bukan akan- di tempat tanamnya itu. Bukan, jadi merata seluruh tanah lahan yang mau ditanami Pak. Ibaratnya kayak imunisasi Pak. Nah, Iya. Bayi kan kalau diimunisasi kan beberapa tahap Pak. betul. iya. Berarti pada saat direndam, pada saat persemaian, Kemudian sebelum pindah tanam. imunisasi 3 kali. Tiga akan Oh, di- kalau pada waktu persemaian disemprotkan itu saat umur persemaian berapa itu Pak? kurang lebih 10 hari nah, 10 hari setelah setelah semai. itu sudah tumbuh berarti ya. Udah. Ya, kira-kira berdaun 2 itu Pak. Ya. Berdaun 2 itu baru disemprotkan. Oke. Oh. Kemudian ini tadi kembali Pak, maaf ada tambahan lagi ke saat perendaman tadi ya. Kemudian di persemaian, nah ketika persemaian itu lebih baik itu karena cuaca kadang hujan kadang enggak. Nah, untuk menjaga supaya nanti setelah sebar kena hujan itu biasanya kan ini apa benihnya itu lari-lari kemana-mana nih. Bisa tumpang tindih juga walaupun secara ukuran ini sudah terpenuhi Pak ya. Iya. Nah itu sebaiknya ditutup. Oh iya. Tapi selain dengan plastik lah Pak ya, bisa dengan daun daun atau jerami atau paling enggak itu kalau yang sudah modern itu pakai paranet itu loh Pak. Oh, paranet. Dia Parahnya ditutupkan gitu. ditutupan, dia enggak lengket Pak. Nggak lengket, Kan ada rongganya. Diangkat pada saat kapan? Dia pada dia tumbuh tadi sudah satu atau dua daun itu tadi diangkat pelan-pelan dia juga sudah Enggak akan nggak ke akan bawah. masalah. Nggak ke Iya. bawah, ya. Kalau hari bisa sekitar 5-6 hari. 5-6 hari. Ya. Itu baru diangkat paranetnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, berarti Akan kelihatan fungsinya- belahan itu hitam-hitam gitu ya. Ya, Iya. fungsinya sebenarnya supaya si benih tadi itu nggak terpapar sinar matahari langsung. langsung Oh. betul. Selain menjaga pas waktu hujan, juga pas menjaga saat cuaca terik. Terus sekali Berarti dia nggak boleh kena panas matahari secara langsung ya? Ya, itu menurunkan viabilitas si apa namanya benihnya. Iya. Ya bayi kena matahari langsung Pak. Iya Nanti- Pak, tapi ya kalau bayi kan kadang-kadang juga dipanasin tuh Pak. Tapi Iya. nggak siang hari, Pak. Iya, nggak siang hari betul. Dikasih paranet soalnya kalau pakai payung banyak Pak. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya itu lebih ke apa namanya ya, memaksimalkan daya tumbuh, Pak.
memaksimalkan daya tahan. Ya. Itu jadi Kalau misalkan kondisi normal tanpa sebar itu daya tubuh mungkin sekitar 80%. Kalau pakai itu bisa 90-95%. Karena kami Terbukti, sudah pernah melakukan percobaan ya, Pak. Oke. saya sendiri sering melakukan seperti itu, Pak. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Iwan. Jadi ini tahapan-tahapan ini sebaiknya karena tadi meningkatkan hasil produksi dengan intensifikasi tadi, ini sebaiknya dilakukan petani. Di awal kita agak kesulitan sedikit, tapi hasilnya akan lebih bagus, Pak. Gitu. Berribet-ribet sedikit, Iya, tapi sedikit. terbayar hasilnya ya Pak ya. Iya, punya bayi juga ribet, Pak. Bayi lagi. Pak Dodi mau nambah bayi. Aduh. Menarik sekali Pak Dodi ya. Betul, menarik sekali. Ini pasti baru awal loh Pak, persemaian. Karena memang Persemaian, kuncinya di betul, sana. betul. Iya. Ya, Betul, sesuai ya. kata Selain Pak Iwan perawatan, tadi. 70 sampai 60-70% kuncinya di Di persemaian. Jadi betul-betul sahabat BC, persemaian itu mutlak menjadi syarat utama untuk peningkatan produktivitas. ya. 60 sampai 70% itu tergantung dari Bibit. Dari bibit, persemaian bibitnya, itu tadi. bibitannya. Iya, nggak boleh diabaikan ini ya. Betul. Iya. Mungkin ya agak ada tambahan pekerjaan sedikit di awal ya tadi Ya. sepertinya dibandingkan kebiasaan, tapi kan terbayar dengan tadi selisih hasilnya ya Pak ya. Iya. Ya, hanya ini yang belum pernah melakukannya hanya belum terbiasa. Belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa nanti melakukan 1 kali 2 kali sudah jadi kebiasaan. Iya. Dan betul, kalau Pak. tahu hasilnya, pasti sahabat BC dimanapun ini, petani-petani kita ini, dia akan melakukan sendiri ya. Karena kita ingin mengedukasi di awal-awal saja, Pak. Ya, sahabat BC, ini ilmu dan informasi baru harus dicoba ya Pak Dodi. Harus dicoba ini. Kita sudah Pak Ajis dan teman-teman kita juga sudah melakukan semua ya. Sudah melakukan kita. SOP-nya seperti itu dan Jadi- sudah kita catat ya di SOP budidaya padi kita itu sudah kita catatkan di situ. Dikemas. Iya, Dikemasan atau di bukan Pak. Oh, bukan. Ya kita sudah catatkan salah satunya itu melalui website kita, melalui Bisa di-download Pak Dodi ya? Bisa dilihat Pak di jagungbisi.com. Oh, jagungbisi.com nanti ada budidaya padi hibrida di sana. Oke. Nah, nanti bisa dilihat itu standar operational prosedur kalau Prosedurnya. SOP atau cara budidaya khusus untuk Intani. Jadi kalau tadi sempat ke toilet, ada yang ketinggalan, bisa di-download ya Pak? Bisa. Tadi informasinya yang Ya, SOP-nya itu. Jagungbisi, jangan lupa jagungbisi.com. Sini ya. Ini ya tertulis di sini. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong ini tadi saya lupa mengenai padi Pak Iwan. Pak Iwan ini kan yang melahirkan. Melahirkan. Kalau dulu ada nama Mengawinkan Pak. Mungkin lebih tepat modelnya ya, penghulunya. Penghulunya, iya. Jadi ceritanya gini, ini kemarin Intani 602 ini itu kita akan sesuaikan namanya supaya lebih cantik Pak Iwan. Oh, iya. Itu namanya menjadi ke depan namanya menjadi Sri Dewi. Nah, Nama cantik ini Nah, ya. betul. Namanya jadi Sri Dewi ya. Dewi Sri loh ya. Bukan Dewi dibalik Sri Dewi. Jadi sahabat BC semua, padi hibrida Intani 602 yang sekarang sudah banyak beredar dan ditanam oleh banyak teman-teman kita semua ini, itu nanti ke depan akan berubah namanya menjadi Sri Dewi. Ya, kita rebranding menjadi Sri Dewi dengan kualitas dan benihnya maupun hasilnya nanti juga sama ya, cuma ya. tinggal ganti nama ya. Tapi kapan kita nanti akan apa namanya itu bikin bubur Bikin. merahnya. Yang jelas sekarang lebih bebas Pak dibanding sebelumnya harus nunggu buka Pak. Oh gitu ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong ini tadi kan mengenai padi sudah ya, Ya. persemen sudah, saya rasa persemen sudah cukup banyak kita bahas tadi ya. Ya. Ini saya mau nanya ke Pak Salam. Pak Salam ini yang meracik ini Trichobles ini. Pak Salam yang meracik Trichobles. Apa sih Trichobles ini Pak Salam? Ini adalah salah satu produk dari cap kapal terbang. Ini masuknya ke biopestisida, Pak. Sudah kita sampaikan, kalau berhubungan dengan pupuk, dia terutama di urea atau nitrogen itu dia
apa itu mempercepat ini penguraian. Penguraian.